Banyak orang di Atomi ya bertanya-tanya, kenapa saya harus jalankan bisnis Atomi? Nah, ini adalah pertanyaan yang saya ambil dari Imperial Master Doug Woolley ya, yang waktu bulan Januari kemarin datang, yang dia kasih lihat penghasilannya 1 miliar lebih ya, 1,5 miliar sebulan. Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan waktu kita masuk Atomi ya. Kenapa? Kalau kita belum ketemu pertanyaan ini, kenapa saya harus jalankan bisnis Atomi? Percaya saya, Anda akan berhenti di tengah jalan ya. Yang pertama, Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya. Walaupun Anda sudah punya pekerjaan, Anda sudah punya bisnis yang berjalan sudah puluhan tahun, kan nggak salah ada penghasilan tambahan ya. Yang kedua, Anda mau punya bisnis ya, Anda punya pemilik daripada bisnis ini. Karena di mana-mana kita kalau ditanya orang, kamu nanti kalau pensiun mau ngapain? Saya mau punya bisnis sendiri ya. Ngomongnya sih gampang gitu ya. Tapi tidak segampang apa yang kita ngomong. Mau punya bisnis itu perlu modal loh Bapak Ibu. Perlu mental loh Bapak Ibu ya. Perlu berani kalau sampai tidak laku, jatuh bangkrut, punya gak mental? Jadi banyak resiko-resiko kita sebagai pemilik bisnis ya. Lalu yang ketiga, kita mau punya kebebasan finansial. Tidak lagi bekerja untuk uang, uang masuk sendiri ya. Bertemu orang-orang baru. Wah, kan kadang kalau kita sudah pensiun, kadang kesepian gitu ya. Apalagi Anda sudah umur 60, 70, di mana biasa Anda bangun pagi kesepian, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Mau diajak ketemu orang pada sibuk kerja, anak pada sibuk dengan keluarganya ya. Mau ketemu orang-orang baru di Atomi ini ya. Lalu yang kelima, diajarkan untuk berbagi. Bisa donasi, bisa memberikan orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya ya. Lebih banyak waktu luang ya. Ini adalah berbicara tentang kebebasan waktu. Ya, tidak hanya kebebasan uang tapi disertai dengan waktu yang luang ya. Banyak orang punya uang tapi nggak punya waktu. Nah, di Atomi bisa. Yang ketujuh, nah sudah mendekati masa pensiun atau orang-orang yang sudah pensiun, pengen punya penghasilan setelah pensiun. Nah, yang terakhir ke-8 ini warisan. Ya. Walaupun kita punya penghasilan 100 juta dari kantor kita, bisnis kita, kalau anak kita ya tidak meneruskan bisnisnya kita, mereka tidak akan bisa mewarisi berapapun penghasilan Anda. Ataupun Anda seorang pekerja yang seperti dokter, lawyer, pengacara ya, penghasilan ratusan juta, anak Anda nggak bisa wariskan. Tapi kalau di Atomi, apapun yang Anda hasilkan, Anda bisa wariskan. Nah, ini 8 poin yang banyak orang masuk Atomi, lalu dia menentukan why-nya dia, mengapanya dia, supaya mereka bisa punya kehidupan yang seimbang. Ya, Anda tidak hidup yang seimbang kalau Anda tidak punya salah satu ini. Anda tidak bisa dibilang punya hidup yang seimbang kalau Anda tidak pernah berbagi, atau tidak punya waktu luang, atau tidak punya kebebasan finansial, ya punya banyak waktu, tidak punya uang, yaitu pengemis atau gelandangan, ya. Jadi Anda harus punya 8 ini. Nah, kalau Anda tanya saya, mengapa Pak Mike pilih bisnis Atomic? Nah, ini kalau saya yang ditanya, ya. Tentunya saya tidak sembarang pilih bisnis, Bapak Ibu. Kesatu, saya makin tua. Saya bukan makin muda. Walaupun penampilan makin muda, tapi umur makin tua. Saya tidak mau buang-buang waktu bangun suatu bisnis, tahu-tahu bisnis ini bangkrut. Saya nggak mau. Ingat, waktu saya ketemu dengan Atomi, saya sudah berpenghasilan 100 juta sebulan dari kantor saya. Saya sudah hidup yang nyaman, ibaratnya ya. Tapi saya tidak punya waktu. Nah, itu kebanyakan dari orang. Punya banyak uang, tidak punya waktu. Saya nggak mau hidup seperti itu. Saya mau hidup yang seimbang, yaitu punya banyak waktu dan disertai juga uang. Ya, jadi waktu saya diperkenalkan Atomi dan saya tahu ini ada bisnisnya, saya pelajari dulu. Ya, jadi di sini ada 7 poin yang saya akan tunjukkan yang membuat saya memilih bisnis Atomi. Yang pertama, saya mau mengubah pengeluaran bulanan saya yang saya tidak bisa hindari menjadi penghasilan. Itu hanya ada di Atomi. Kalau saya tidak di Atomi, saya masih belanja keperluan bulanan saya ke supermarket ya yang sudah puluhan tahun tidak pernah jadi penghasilan Bapak Ibu. Itu hanya berupa pengeluaran saja. Pengeluaran yang wajib, yang tidak bisa kita hindari sampai meninggal. Nah, di Atomi saya bisa
mengubah pengeluaran ini menjadi penghasilan. Yang kedua, produk yang Atomi jual lebih dari 500. Dan ini bukan kualitas abal-abal, Bapak Ibu. 500 jenis produk ini kualitas tinggi yang menurut saya kualitas mewah yang dijual dengan harga murah atau paling rendah. Siapa yang nggak mau pakai produk bagus, harga murah? Oh, saya nggak mau Pak Mike, saya mau kalau mau pakai produk bagus, bayarnya juga mahal. Saya bangga dengan itu. Saya nggak bangga. Saya bangga kalau bisa pakai produk bagus, harganya murah. Itu saya baru bangga. Nah, di sini saya melihat bisnis Atomi hanya menjual produk yang berkualitas tinggi, harga rendah. Kalau tidak punya dua faktor ini, Atomi tidak akan jual. Ya, Anda ke supermarket, Anda mau beli sampo, pilihannya banyak kan? Merek A, B, C, D, E, F, G. Kalau Atomi sampo cuma satu. Ya, ada yang herbal, ada yang absolut. Ada yang scalp care. Nah, tergantung kebutuhan. Anda mau yang normal, mau yang absolute quality yang paling bagus ya, ataupun yang scalp care yang kulit Anda korengan misalnya. Ini semua kualitasnya udah paling tinggi. Dijual dengan harga paling rendah. Jadi kita nggak kebingungan di Atom. Sikat gigi, cuman satu. Ya, yang kepalanya reguler, normal, atau kepala kecil. Untuk wanita dan anak-anak atau orang biasa, orang dewasa. Nggak pusing. Jadi saya senang sekali dengan produk yang Atomi jual. Ingat ya, produk yang Atomi yang jual. Bukan sponsor saya yang jual. Atomi yang jual dengan kualitas mewah dijual murah. Kalau ada bisnis seperti ini Bapak Ibu, Anda harus ambil. Coba Anda buka warung, ya, produknya berapa? Mungkin nggak 500. Saya jamin nggak mungkin. Satu produk itu stoknya bisa 100. Ya, 100 produk, stok 100 berarti 10.000 barang di toko Anda. Itu baru 100. Kalau 500, berarti kan 50.000 barang. Anda mau perlu toko sebesar apa? Itu kan biaya. Belum lagi kualitasnya belum tentu warung Anda jual itu kualitas yang paling bagus, Bapak Ibu. Dengan dijual harga paling murah. Udah pasti ya kualitasnya biasa-biasa saja, namanya warung. Jadi ada peluang bisnis yang kasih ke Anda 500 jenis produk dengan kualitas paling tinggi, harga paling rendah. Masa Anda nggak mau? Kalau saya langsung mata saya kebuka, mata saya hijau-hijau. Ya, kayak Paman Gober. Ting, 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 ting. Wah, ini peluang nih. Yang ketiga, bisnis platform yang bersistem online dan global di 57 negara. Hari ini, ya, waktu saya join masih 12 negara. Hari ini, 5 tahun kemudian, sudah 57 negara. Bayangkan 5 tahun kemudian, 100 negara. Dan platform bisnis, ya, Anda nggak akan bisa punya. Anda tahu nggak platform bisnis itu apa? Saya jelasin dulu. Anda kalau naik, sekarang kan taksi udah online. Ya, udah Anda nggak harus di tengah jalan dada-dada gitu ya. Anda bisa pakai aplikasi, masuk ke Gojek, ya, Gokar kan, bisa Anda order kan, atau GrabCar, ya, GrabBike. Yang kaya siapa Bapak Ibu? Yang kaya pemilik platform ini, Gokar, Gojek, ataupun si Grab, atau Anda sebagai pemakai. Sudah pasti pemilik platform tersebut, betul nggak? Tokopedia, Anda pakai kan? Pasti belanja di Tokopedia, Shopee, ya, Lazada. Yang kaya Anda atau pemilik Shopee, Lazada, atau Tokopedia? Pemilik platform tersebut yang paling kaya. Anda nggak akan bisa lebih kaya dari mereka. Nah, di Atomi, waktu Anda sudah punya ID Atomi, Anda dan saya sebagai pemilik platform bisnis tersebut yang namanya Atomi. Betul nggak? Anda nggak keluar apa-apa kan? Anda nggak perlu keluarin uang untuk punya bisnis Atomi kan? Anda diberikan secara cuma-cuma platform bisnis tersebut yang bersistem online dan sudah global di 57 negara secara cuma-cuma. Anda pemilik loh.
Anda bisa sekaya pemilik Tokopedia, Shopee, Lazada, Grab, Gojek, dan juga si pemilik platform bisnis tersebut. Nah, ini langsung saya bilang, wah, ini luar biasa berarti. Saya menjadi pemilik bisnis platform. Ya. Yang keempat, bisnis Atomi tidak perlu modal. Tidak perlu nyetok barang, Bapak Ibu. Ada nggak bisnis yang nggak pakai modal? Nggak ada stok. Mustahil. Anda jualan warung Indomie sekalipun, Anda perlu modal. Ya, bikin mejanya, siapin kompornya, ya, bikin etalase, ya, sewa warungnya, dan lain sebagainya. Itu modal. Belum menghasilkan loh, udah keluar modal dulu. Oh, tapi Pak Mike kan saya juga harus beli odol, sikat gigi, vitamin C. Itu kan modal saya loh. Kamu emang kalau nggak di Atomi, kamu nggak sikat gigi. Lalu kamu nggak mandi. Tetap mesti mandi dan sikat gigi kan. Jadi jangan bilang di Atomi modal. Kecuali memang Anda nggak pernah sikat gigi dan mandi. Nah, betul, masuk Atomi, saya keluar modal, Pak Mike. Tapi kalau Anda dan saya masih manusia normal yang sikat gigi setiap hari, mandi setiap hari, jangan dibilang modal. Ya, terus stok barang. Ada nggak yang nggak nyetok? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Anda jualan Indomie kalau habis, Pak, tunggu ya, saya beli dulu ke Hypermart. Setengah jam balik lagi, Pak. Wih, pengunjungnya udah kabur. Dia makan di warung Indomie yang lain. Anda mesti nyetok, ya. Berbox-box Indomie. Kalau di Atomi, saya nggak perlu nyetok, Bapak Ibu. Karena yang berjualan siapa? Atomi. Pak Mike, saya mau beli sampo, boleh nggak kirimkan ke rumah saya? Maaf, Bu, saya tidak berjualan. Ya, saya tidak punya stok. Stok saya untuk saya pakai sendiri. Kalau ibu mau, ya ibu belanja pakai Atomi ibu. Saya bantu registrasi selesai. Enak, Bapak Ibu. Bisnis tanpa modal, tanpa nyetok. Dua hal ini yang membuka mata saya lebar-lebar. Ting, 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 ya. Seperti Paman Gober tadi. Nggak ada bisnis tanpa modal, tanpa stok barang. Bisnis tanpa biaya registrasi dan biaya pemeliharaan bulanan. Ya, Anda masuk suatu bisnis, pasti ada yang namanya registrasi. Biaya admin lah untuk Anda daftarkan namanya sebagai pemilik, itu kan ada administrasi. Minimal harus bayar, Bapak Ibu. Ya, atau bisnis model network marketing sejenis, pasti ada registrasi untuk dapat marketing booknya lah, atau ada beberapa produk lah. Pokoknya ada biaya, mau 10.000, 100.000, 1 juta, 5 juta. Pokoknya ada uang yang Anda keluarkan pada saat Anda mendaftar. Itu biaya, Bapak Ibu. Kalau Atomi, tidak ada biaya apapun. Artinya tidak ada paket, ya. Memang ada perusahaan bilang tidak ada biaya registrasi, tapi Anda harus beli paket. Ada paket silver, gold, platinum, atau diamond. Wah, beli yang diamond. Ini nanti benefitnya banyak. Ada biaya paket. Artinya Anda keluar uang juga gitu ya. Tapi kalau di Atomi, tidak ada, Bu. Silakan masuk. Bayar nggak nanti saya setiap bulan? Nggak ada. Tidak ada biaya pemeliharaan bulanan. Nah, ini kalau kata umumnya, tupo, tutup poin. Masuk gratis, tapi tiap bulan mesti beli loh. Ya, masukin kredit card nanti langsung dicas, langsung Anda dikirimkan produk loh. Itu pemeliharaan bulanan sebagai ID-nya Anda. Atau nggak ada, Bapak Ibu. Kalau sampai ada yang berani ngecas kredit card Anda ya setiap bulan, karena Anda belum butuh, Anda dipaksa oleh upline Anda, laporin ke Atomi. Mereka melanggar kode etik Atomi. Karena tidak boleh ada biaya pemeliharaan bulanan. Apalagi tahunan. Ya, udah nggak ada, Bapak Ibu, namanya tutup poin, tidak ada istilah itu di Atomi. Anda belanja karena Anda butuh. Tidak butuh, tidak perlu belanja. Ya, kalau nggak perlu belanja, 1 tahun matiin aja ID Anda. Biarin aja, Anda memang nggak butuh produk Atomi, ngapain dipelihara ID Anda? Biarin aja orang-orang ini yang tidak mau pakai produk Atomi, setelah 1 tahun, ya, setelah dia pakai pertama kali, nggak belanja lagi 1 tahun, biarin dia mati ID-nya. Memang dia bukan konsumen,
Kita di Atomi sedang membangun jaringan konsumen, bukan jaringan orang-orang seperti partai banyak kosong semua, nol, nol, nol. Ya, kita nggak membangun seperti itu. Tapi kita membangun jaringan konsumen yang mau pakai produk berkualitas tinggi dengan bayar semurah-murahnya. Itu baru ada di Atom. Nah, ini tanpa biaya registrasi, tanpa biaya pemeliharaan. Wah, saya bilang, ini bisnis luar biasa. Artinya, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Tidak pandang bulu. Kalau dia gagal, bukan atominya. Dianya yang nggak ngerti cara jalannya. Bukan atominya, Bapak Ibu. Orang atomi tidak ada biaya registrasi dan biaya pemeliharaan. Ya. Yang keenam, poin pribadi kita itu sifatnya permanen. Tahu artinya permanen? Selama-lamanya. Belum pernah ada bisnis jaringan yang seperti ini, Bapak Ibu. Poin pribadi Anda setiap akhir bulan dinolkan. Saya sudah tahu, karena saya pernah ikut beberapa kali. Tapi pas saya tahu Atomi, hah, poin pribadi ini permanen. Berarti kapan dihapus? Tidak pernah, Pak. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama ID Bapak masih aktif. Wah, luar biasa dong. Cukup 1 tahun 1 kali belanja, lalu ID Bapak diperpanjang 1 tahun. Wah, berarti cuma setahun belanja sekali pakai ID sendiri. Lalu seterusnya saya bisa belanja pakai ID grup. Iya memang seperti itu, Pak. Langsung mata saya ting 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 lagi. Wah, ini luar biasa. Ya. Berarti di Atomi saya bukan orang yang egois. Bayangkan kalau ID Anda setiap akhir bulan dinolkan, awal bulan Anda kalau mau belanja pakai ID Anda atau ID downline Anda. Pasti ID Anda dulu dong. Kalau enggak, Anda nggak dapat bonus atau komisi. Nah, di sini saya mikir, berarti ini bisnis yang membantu jaringan di bawah Anda. Kalau poin Anda sudah permanen, ngapain isi ke ID Anda? Udah nggak butuh. Pakai grup punya ID. Berarti pemilik ID yang di grup Anda senang nggak? Diisiin. Tahu-tahu 10.000, tahu-tahu 30.000 masuk dari Anda, tahu-tahu 100.000, tahu-tahu 200.000. Senang Bapak Ibu. Wih, dapat gratis loh poin dari sponsor saya yang aktif. Wah, ya. Dan yang kedua, akumulasi grup. Ya, akumulasi grup ini 100%. Apanya? Membernya, mereka, dan juga PV-nya mereka. Ngerti kan? Kalau di perusahaan lain, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kalau ada member yang gabung bukan karena Anda yang daftarin, Anda paling dapat ya 1%, 5%, paling mentok 10%. Itu udah bagus. Karena bukan orang Anda loh. Ya. Jadi kalau orang ini belanja, Anda paling dapat ya seperberapa persen. 1%, 5%, 10% ya. Kalau di Atomi, 100% dari orang tersebut. Dan tanpa batas. Kalau perusahaan lain paling kedalaman kelima, keenam udah nggak dapat. Anda mesti buka kaki baru. Ketujuh udah nggak dapat, buka kaki baru. Ya. Atomi, ke-10 dapat nggak Pak Mike? Dapat. Berapa persen? 100%. Ke 100 gimana Pak Mike? Dapat. 1.000? Dapat. Berapa persen? 100%. Kalau 100.000 kedalamannya gimana Pak Mike? Dapat. Berapa? 100%. 1 juta Pak Mike? Tetap dapat. Tanpa batas. Pas saya mengerti ini, mata saya lagi ting 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 ting. Wah, luar biasa ini bisnis. Ya. Lalu yang ketujuh, penghasilan yang dapat diwariskan sampai 3 generasi. Saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya bilang, ini bisnis yang harus saya perjuangkan sampai akhir. Karena berapapun penghasilan dari kantor saya tidak bisa diwariskan ke anak dan cucu saya. Ngapain saya bela-belain di sana? Ya, Anda harus pikirkan, apakah penghasilan yang sekarang Anda bisa wariskan? Tidak.
Kalau tidak bisa, jangan mati-matian di sana, Bapak Ibu. Ya, mati-matian di sini, di Atomi. Ya jangan keluar dari sana. Ya sebelum berpenghasilan di Atomi jangan keluar dulu ya. Tetap kerja, tetap buka warung, tetap punya bisnis, tetap bertani dan lain sebagainya. Tetap jalankan yang di sana. Prioritas ada di Atomi. Ya, karena ini bisnis yang berpenghasilan yang bisa diwariskan sampai ke anak dan cucu. Maka dari itu 7 poin ini, ya, ini yang bikin saya tidak bisa tidur setelah dengar dan paham tentang Atomi. Mister Park bilang apa? Kalau Anda sudah paham, harusnya Anda nggak bisa tidur nyenyak. Anda akan terimpi-ngimpi tentang bisnis Atomi. Ya. Kalau Anda sudah paham dan gagal, tidak sukses, kata Mister Park apa? Anda orang yang gagal. Kenapa? Saya baru ngerti. Kenapa Mister Park bilang gitu? Kalau Anda sudah paham dan tidak sukses di Atomi, berarti Anda orang gagal. Kenapa? Kalau Anda gagal di Atomi dengan poin yang 7 ini, yang sudah memudahkan Anda masih gagal, Anda di luar sana mau coba-coba buka bisnis, 100% Anda pasti gagal. Sudah pasti gagal. Kalau Atomi aja Anda gagal, jangan berani-berani coba buka bisnis, Bapak Ibu. Itu maksudnya, ya. Jadi bersyukurlah kita yang sudah ada di Atomi. Coba pikirkan 8 poin yang tadi pertama saya tunjukkan atau 7 poin yang saya pribadi temukan. Betul nggak? Kalau betul, Anda harus hidup dan mati di Atomi. Ya. Cara sukses di Atomi gimana Pak Mike? Kata Mister Pak, jalankan aja seperti hidup dan mati. Kalau Anda nggak sukses, mati. Pasti Anda sukses. Ya. Jadi apa itu Atomi? Atomi merupakan bisnis, ingat yang tadi saya bilang apa? Global dan online. Shopping mall. Kenapa? Karena hanya shopping mall yang produknya lebih dari 500. Dan Atomi dari awal sudah online, bukan di online kan sejak pandemi ya. Tapi memang sudah dari tahun 2009 sudah berupa online yang selalu buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan sudah ada di 57 negara. Cara berbelanjanya saat ini ya, saya cek tadi produk Atomi itu di Indonesia sudah ada 125. Dan Anda bisa menggunakan website atomi.com/id atau download aplikasi yang namanya Atomi Mobile. Lalu Anda masuk menggunakan ID dan kata sandi sendiri, Anda bisa belanja di sana. Ya. Dan saat ini Anda juga bisa belanja melalui ATG Mall. Ini apa? Ini langsung beli langsung dari Korea Selatan, dikirim ke Indonesia. Ya. Saat ini tadi saya cek ada 145 produk. Ya, jadi total yang Anda bisa beli dikirim ke Indonesia ya melalui jalur resmi yaitu Atomi Mobile dan ATG Mall ada 270 produk. Ingat sekali lagi, ini adalah produk yang bisa Anda pakai lalu perkenalkan. Berarti Anda sekarang punya bisnis Atomi 270 produk. Ya sisanya Anda bisa minta bantuan upline leader Anda ya, order dari Korea langsung ya. Tapi secara resmi Anda bisa menggunakan dua aplikasi ini. Ada 270. Nah, bisnis Anda sekarang yang tadinya cuma 125, sekarang sudah menjadi 270 produk. Harusnya bangga Bapak Ibu. Ya. Wah, sekarang toko saya makin banyak produknya. Semakin banyak yang bisa saya perkenalkan. Ya. Makanya jangan cuma taunya vitamin C aja, kopi aja, koyo aja. Ternyata di Atomi banyak loh, ada sunscreen, ada borax oil, ada rhubarb queen ya dan lain sebagainya. Nggak cuma kopi, koyo, sikat gigi, vitamin C. Ya, jadi Anda harus buka wawasan Anda. Mengapa Atomi? Karena Atomi hanya menjual produk kebutuhan harian ini. Ya, dari pagi sampai malam Anda pasti pakai produk Atomi. Bangun tidur sikat gigi, pakai odol, cuci tangan, cuci baju ya, minum kopi, minum eh, apalagi makan ramen dan lain sebagainya. Anda mendapatkan poin-poin yang Anda kumpulkan di sini.
Lalu siapa yang memproduksi produk-produk Atomi? Nah, Anda harus tahu dulu. Ya, itu namanya Colmar B&H, Beauty and Health. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa di Korea Selatan, Colmar Korea dan KRI. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah OEM, ODM, dan platform service pertama di Korea Selatan, dan ini juga pemimpin di industri skincare, kosmetik. Ya, jadi kalau Anda melihat mungkin salah satu brand yang ternama ini, ya, Chanel, Lancome, Shiseido, SK2, ya, Colmar Korea yang membuatnya. Jadi jangan bangga dulu, oh saya pakai merek Perancis ini, yang bikin si Colmar Korea. Tapi mahal loh. Satu botol 2 juta. Ya Anda bayar mahal karena Anda bayarin model-modelnya mereka. Iklan-iklannya mereka. Ya, mereka pakai iklan-iklan itu mahal loh Bapak Ibu, miliaran. Siapa yang bayar? Anda. Mereka pakai model-model cantik, ganteng. Ya, Anda berharap supaya Anda seperti mereka. Siapa yang bayar? Anda. Perusahaan nggak bayar. Perusahaan bayarin dulu. Setelah ada biaya marketing ini, dimasukkan ke harga produk, dibagi rata. Makanya harganya mungkin cuma 100.000 modalnya, ya, dijual langsung 1,5 juta untuk membayar biaya-biaya iklan ini dan juga model-model ini. Anda nggak akan cantik dan ganteng seperti mereka. Kenapa? Karena mereka memang asalnya udah cantik dan ganteng, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau di Atomi, Anda pakai produk kami, Anda bisa jadi ganteng dan cantik. Kenapa? Karena Anda bisa dapat penghasilan dari Atomi. Nggak main-main loh penghasilannya. Berapa sih Pak Mike? 750.000? Salah. 1 juta? Salah. 100 juta? Salah. 300 juta? Salah. Penghasilan Atomi adalah 1 miliar sebulan. 1 miliar, saya nggak salah ngomong. 1 miliar sebulan. Makanya orang yang sukses di Atomi itu tambah muda, tambah ganteng, tambah cantik karena setiap bulan masuk 1 miliar. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau merubah muka, nggak perlu operasi muka. Masuk ke Atomi, hasilkan 1 miliar. Pasti muka Anda tambah lama tambah muda, tambah cantik tanpa operasi. Karena imun sistem Anda terbangun, ya. Bayangin loh, saya baru bayangin aja udah jadi lebih muda. Gimana udah dapet, ya. Dan Colmar Korea memproduksi 20.000 jenis produk dengan 500 klien lebih. Jadi bukan main-main. Yang bikin produk Atomi ini bukan di Cibodas, Cibubur, Ciledug, Cilegon. Ini di Korea Selatan yang namanya Colmar Korea. Umurnya 30 tahun lebih, ya. Dan Colmar USA itu asalnya, ya, dari Amerika, umurnya sudah 125 tahun. Dan Colmar Korea yang saya dengar membeli Colmar USA. Jadi sekarang Colmar Korea ini pemilik tertua Colmar dunia. Jadi udah pasti udah the best of the best. Nggak sampai di situ Bapak Ibu. Perusahaan kedua, tadi siapa saya bilang? KRI. Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang bergerak di bidang nuklir. Kenapa? Karena di tahun 59 ingat terjadi perang antara Korea Utara dan Selatan. Tadinya pembangkit tenaga listrik adanya di utara. Tapi karena pecah, si Selatan nggak punya tenaga listrik kan? Pembangkit tenaga listrik. Akhirnya mereka mendirikan pembangkit tenaga listrik menggunakan nuklir. Lalu dipekerjakanlah ya ribuan, mungkin sekitar 4.000 ilmuwan dan juga saintis, orang-orang terpintar di Korea Selatan kerja di sini dari tahun 59. Nah, Anda bayangkan, setiap hari kerja 8 jam, 10 jam, terpapar radiasi nuklir. Apa yang terjadi dengan tubuh mereka? Mulai sakit kan? Imun sistem mereka mulai drop. Nah, di tahun 96 terjadi krisis. Sekitar 1.300 ilmuwan ini jatuh sakit. Pemerintah Korea Selatan nggak mau diam. Wah, ini orang-orang pintar di Korea lama-lama habis ini. Akhirnya mereka mengadakan suatu proyek nasional, mengeluarkan uang 5 juta US dollar. Ya, diteliti di tahun 96, 97 ya, untuk membuktikan ada nggak suplemen yang untuk menaikkan imun sistem, untuk menangkal radiasi. Setelah diuji coba 5 tahun, ya, menggabungkan 40-an jenis tumbuh-tumbuhan, akhirnya ketemu nih 3 tumbuhan utama ini. Angelica redis, Cnidium officinal, dan Peonia japonica digabungkan. Tapi setelah digabungkan keluar racun. Nah, untungnya yang menemukan ini si KRI. Singkatannya Bapak Ibu tahu KRI?
Korean Atomic Energy Research Institute. Institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA. Anda tahu NASA? Astronot di Amerika. Dan KRI ini yang memproduksi makanannya si NASA. Jadi ada 3 negara yang ditunjuk, Amerika, Rusia, dan Korea Selatan. Korea Selatan yang ditunjuk adalah lembaga pemerintah ini yang KRI. Jadi mereka punya teknologi yang bisa membuang semua racun dari hemohim. Jadi udah nggak ada racun, Bapak Ibu. Walaupun memang ada racun, ya. Anda kalau seorang keturunan Cina, Anda pasti tahu 3 komposisi ini. Coba Anda gabungkan. Anda minum, keracunan, Bapak Ibu. Tapi khasiatnya bagus kalau digabungkan. Tapi dilemanya, keracunan. Lama-lama livernya rusak. Nah, gimana caranya? Si Kyrie ini bisa buang semua racun-racunnya. Dan sudah ada uji coba di US FDA. Seperti BPOM-nya Amerika, diuji coba terhadap racun logam berat dan racun cairan, ternyata tidak terdeteksi. Nol. Artinya apa? Aman dikonsumsi mau berapa lama pun. Makanya jangan asal minum herbal-herbal, Bapak Ibu. Herbal itu tidak aman, ada racun. Makanya nggak bisa minum jamu si Embo bertahun-tahun, rusaklah liver Anda. Ya, karena ada racun. Tapi kalau mau aman, minum hemohim. Berapa lama Pak Mike? Seumur hidup. Selama Anda masih perlu imun sistem, kekebalan tubuh. Kalau Anda sudah nggak butuh kekebalan tubuh, nggak usah minum. Ya, contoh orang kena HIV dan AIDS, tahu yang kehilangan kekebalan tubuh, imun sistem, itu kena pilek aja, cuma pilek, dia bisa mati. Karena kotoran dikit ada bakteri, wah itu bisa kemana-mana tuh, kanker kulit dan lain sebagainya. Karena tidak ada imun sistem, kekebalan tubuh. Jadi selama Anda masih butuh kekebalan tubuh, minum hemohim 2 sehari. Sudah ada halal sertifikat ya dari MUI dan Korean Muslim Federation. Dan gara-gara hemohim ada si perusahaan Atomi. Ceritanya gini Bapak Ibu. Chairman Park Han-gil itu menderita liver cirrhosis, pengerasan hati ya. Mungkin karena hepatitis ya. Dia nggak dijelasin apa, pokoknya hatinya sudah mengeras. Fungsinya sudah menurun, tinggal berapa persen gitu ya. Lalu dia ke dokter. Nah, dia juga ada diabetes tingkat tinggi ya. Lalu dokternya bilang, Mr. Park, kamu paling lama umur kamu tinggal 3 bulan. Udah kamu nikmati hidup saja, jangan stres, jalan-jalan, makan apa aja, terserah. Ya. Lalu Mr. Park ya namanya orang dikasih tahu gitu pasti stres Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak stres? Umur kamu tinggal 3 bulan, masa dia happy gitu ya? Wah dia lagi kalut, dia stres, berat badan turun, tua, keriput ya. Temennya yang kerja di KRI datang ke rumahnya, dia bilang, Mr. Park, saya bawain suplemen ini sebetulnya buat saya. Tapi Mr. Park minum. Karena ini bagus sekali. Saya sebetulnya nggak boleh kasih, tapi ya udahlah. Karena kita teman baik, saya kasih minum. Tapi minum tiap hari. Akhirnya Mr. Park minum. Sehari, seminggu, sebulan, ya, 2 bulan, 3 bulan. Nggak jadi mati. Terus dia ketemu dokter dong. Loh, kok kamu masih hidup? Kamu minum apa? Mr. Park nggak berani ngomong. Enggak, saya nggak minum apa. Saya cuman ya tadi kan dokter bilang suruh happy happy, jangan stres, makan apa aja. Saya ikuti. Ya udah terusin aja kata dokter. Langsung dia pulang, telepon temennya bilang, apa itu hemohim? Ya dulu namanya bukan hemohim, hemorrhage gel. Ya, apa itu hemorrhage gel? Wah, saya juga nggak tahu. Ketemuin saya dengan CEO-nya KRI. Saya pengen tanya itu apa sih hemorrhage gel itu. Ya, akhirnya singkat cerita, diambil alihlah penjualan hemorrhage gel dari KRI menjadi Atomi. Jadi Atomi adalah penjual tunggalnya. Langsung dia ganti nama dari hemorrhage gel jadi Hemohim. Ya dulu ada plusnya. Dan dulu sasetnya tahu nggak Bapak Ibu berapa? Cuma 30. Sekarang kan 60 kan? 30 saset. Harganya 770 US dollar untuk 30 saset. Berarti kalau 60 saset 1540 berarti sekitar 20 juta. Sekarang Hemohim berapa? 1,4 juta kan? Kalau Anda beli sekaligus 4 malah 1,2 jutaan. 1,2 jutaan 20 juta.
Siapa yang mampu? Mr. Park bilang, produk sebagus apapun, kalau dijual 20 juta, nggak laku, turunin harganya. Akhirnya terjadi negosiasi, mereka akhirnya setuju, dijual dengan harga yang sekarang kita bisa nikmati. Dari tahun 2006. 14 tahun kemudian, berapa? 2006, 18 tahun kemudian, harganya masih sama, Bapak Ibu. Ya, malah perlahan-lahan dari 30 saset jadi 48, jadi 54, jadi 60 saset tanpa naik harga. Nah, bersyukurlah kalau Anda sudah minum. Karena ini harusnya bukan untuk Anda, untuk pegawainya KRI. Ilmuwan-ilmuwan, saintis ya, profesor S3, ini untuk mereka. Kalau Anda bisa minum, bersyukur pada Tuhan. Ya, bukan malah, aduh saya mesti minum bersyukur nggak ada hemohim, nggak ada atomi, Anda nggak ketemu hemohim. Ya, nah jadi itu singkatnya tentang KRI. Kalau Anda nggak percaya, Google sendiri. Betul gak sih si Pamek ngomong, jangan-jangan saya lagi dikelecehin. Ya, saya tantang, cari informasi tentang ini. Siapa itu KRI dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah Colmar B&H yang memproduksi 70% produk-produk Atomi, lalu 20% itu adalah Global GSGS. Ini seperti koyoknya Atomi, ya. Lalu ada apa itu namanya minyak alpukat dari Meksiko, terus ada Manuka Honey dari Australia, terus ada sarang burung walet dari Malaysia, ya, noni dari Indonesia. Nah, ini adalah penghasil produsen terbaik di dunia, lalu Atomi bekerja sama dengan mereka. Ya, jadi Anda bisa menikmati produk terbaik di negara mereka cukup melalui Atomi ID Anda. Lalu 10% terakhir ini adalah Korean supplier lokal ya di Korea yang tadinya kecil. Tahu nggak ini siapa? Yang bikin cafe Arabica Atomi. Siapa pecinta cafe Arabica? Nah, ini mereka yang bikin McNulty ya. Lalu sikat giginya. Mereka dulu tuh perusahaan kecil banget ya. Udah mau bangkrut loh Bapak Ibu. Apalagi tuh yang ramennya. Pabriknya kebakaran sama Atomi akhirnya dibangun lagi pabriknya ya diberikan pinjaman tanpa tanpa bunga akhirnya mereka bisa berkembang lagi malah menjadi perusahaan global yang sukses. Nah, itu adalah moto perusahaan Atomi ya, visinya yaitu prinsipnya yaitu mau tumbuh bersama dengan para supplier. Nah, ini adalah chairman kita, Mr. Park Han-gil. Saat ini sudah ada 20 juta aktif member di 20 regional global ya. Jadi pertama kali Atomi berdiri di Korea Selatan tahun 2009, lalu di tahun 2010 itu cabang internasional pertama di Amerika, lalu Kanada, Jepang dan seterusnya ya. Tahun 18 Indonesia buka ya di bulan Oktober tanggal 24. Lalu kita lihat tahun 20, 21, 22 ini ingat gak lagi masa-masa pandemi COVID kan? Malah Atomi buka cabang paling banyak di sana, termasuk Cina, India ya, dua negara paling banyak penduduknya. Lalu tahun kemarin 2023 Atomi buka di Uni Eropa, European United. Nah, satu region ini ada 31 negara. Cukup satu Uni Eropa ini ada Jerman, Belanda, Polandia, Switzerland ya, Austria dan lain sebagainya. Ini termasuk dari Uni Eropa ini. Dan akan ada 30 negara lebih yang akan buka tapi belum bisa belanja. Mereka bisa daftar sebagai member. Jadi secara efektif, ID Atomi kita bisa mendaftarkan member di 90 negara. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan Chairman Pak Hangil sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business ya, Fortune dan Forbes. Dan Atomi satu-satunya perusahaan network marketing yang meraih penghargaan pertama sebagai Consumer Rights Award. Ini yang diberikan oleh Korean Fair Trade Commission. Ini adalah Consumer Centered Management Excellence Award. Artinya apa? Perusahaan yang manajemennya bertuju kepada konsumen. Tujuannya untuk memuaskan bahkan mensukseskan para konsumen. Ya, ini satu-satunya yang pernah mendapatkan perusahaan network marketing. Dan Atomi sudah 2 tahun berjalan, yang saya dengar tahun lalu kita dapat lagi ya, jadi 3 tahun berjalan, dan ini sudah diakui di Korean Fair Trade Commission. Dan pemulangan atau return rate produk Atomi, Atomi Indonesia per tahun 2022 hanya 0,07%, sangat-sangat rendah. Artinya apa Bapak Ibu? Produk Atomi ini berkualitas tinggi, ya, dengan harga yang wajar. Kalau nggak wajar, orang pasti pulangin. Loh, ngapain saya beli sampo 1 juta? Nggak wajar. Ya udah, saya pakai dulu, saya coba. Udah mau habis, saya pulangin.
Nah, kalau di Atomi, orang pakai karena bagus, karena harganya wajar, nggak jadi dipulangin. Iya loh, bagus loh. Apalagi vitamin C, katanya cuma 3.000 perak. Seperti makan jeruk gitu ya, jeruk sunkist. 7 buah, itu kan sekitar berapa tuh? Mungkin sekitar 70.000 mungkin. Hanya 3.000 perak. Terus vitamin C-nya 550. Bagus, nggak jadi pulang. Ya, artinya dari eh, rate ini kita bisa lihat bahwa produk yang Atomi jual hanya produk berkualitas. Umumnya perusahaan online itu tingkat pemulangannya adalah 30%. Ya, kalau di perusahaan konvensional seperti tradisional itu antara 8 sampai 9%. Nah, sungguh ajaib kalau Anda tidak bisa sukses di Atomi. Kenapa? Yang tadi saya bilang, produk berkualitas tinggi dijual murah. Nah, ini apa Bapak Ibu? Ya, Anda lihat yang pertama ini dulu. Ya, saya jelasin. Ini adalah proporsi antara memproduksi produk, lalu bonus, dan juga ada biaya operasional dan biaya lain-lain ya. Ada warna biru tua, biru sedang, biru muda, dan warna abu-abu ya. Atomi itu artinya apa? Dari harga produk, 47%-nya ini adalah biaya untuk memproduksi ya. Manufacturing, untuk menjual, untuk pokoknya untuk biaya untuk sampai terjadi penjualan. Ini modal. Jadi misalkan, kalau ada produk harganya 100.000, berarti 47.000 ini modal untuk produk. Tinggi loh Bapak Ibu ya. Lalu 34% ya, 43% ini biaya untuk komisi yang diberikan kepada member-member ini ya. Lalu 15,89% ini mungkin biaya operasional ya, biaya-biaya ya ada logistik dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang lain-lain. Nah, kita lihat dengan perusahaan yang sejenis ya. Ini perusahaan network marketing terbesar, hurufnya A depan. Modal mereka hanya 37,8%. Artinya apa? Berarti kualitasnya di bawah dong. Ya kan? Karena biaya produksi itu yang paling mahal adalah biaya R&D dan biaya komposisinya. R&D tahu ya, research and development. Sebelum produk ini ketemu, dia kan harus riset dulu dong. Nah, itu mahal loh. Belum lagi biaya dari komposisinya, ingredientnya. Nah, mereka hanya 37%. Nah, kalau 34% ini sama. Ini adalah bonus ya. Biaya lain-lain operasionalnya itu 11% dan lain-lainnya 7,7%. Nah, lalu perusahaan network marketing terbesar kedua yaitu N, depannya itu hanya 35%. Ya, ini modalnya. Lalu perusahaan network marketing yang berikutnya adalah H, itu hanya 14,8%. Lebih rendah lagi loh Bapak Ibu. Jadi kualitasnya ya Anda sudah bisa ngerti sendiri ya. Kalau Anda seorang yang tahu marketing, tahu bisnis, Anda sudah paham ini. Semakin besar biaya ini ya untuk membiaya sampai produk ini terproduksi, terjual, itu besar berarti apa? Ini kualitas bagus. Apalagi dijual dengan harga yang murah. Makanya Anda ajaib kalau nggak sukses dengan produk seperti ini. Dan Atomi tahun 19, yaitu tahun ke-10 Atomi berdiri, masuk peringkat 20 dunia. Lalu di tahun 20 peringkat 12, tahun 21 peringkat 10 dunia, ya Anda lihat perusahaan-perusahaannya yang tadi saya sebutkan ya, yang huruf depan A, N, H, dan lain sebagainya. Mereka ini yang top 3 ya. Tapi Atomi bisa masuk peringkat 10 di tahun 21. Lalu tahun 22 Atomi masuk peringkat 12 dunia. Nah, tahun 2023 yang kemarin, mereka sedang ada event nih, tanggal 2 sampai tanggal 4 ya. Mereka sedang umumkan siapa yang ke satu, kedua, ketiga, keempat. Kita tunggu saja. Semoga yang berikutnya preview ya, saya bisa masukkan Atomi di tahun 2023 ini ada di posisi keberapa ya. Kita tunggu. Selain itu Atomi juga ada Azamol ya. Ini Atomi bukan menjual produk merek Atomi ya. Ini merek-merek branded Samsung, LG, Lacoste, Coach, Gucci ya. Pokoknya Anda bisa beli sayur, beli buah, beli Kentucky, beli Starbucks lewat Azamol ini ya. Kurang lebih ada 100.000 produk. Nah, ini tambahan bisnis untuk Anda yang punya member di Korea Selatan dan Taiwan. Lalu ada namanya Global Azamol. Ini ada di 12 negara ya. Dan ini bisa dibeli produk-produk yang bukan Atomi lagi ya. Ini adalah produk-produk branded. Tapi saat ini baru ada seratusan ya. Jadi kalau Anda di salah satu negara yang ada benderanya sini, Anda bisa masuk ke
websitenya Global Atomy Azamol, lalu Anda bisa order di sana. Ya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Filosofi pohon bambu Cina. Ya, Anda pasti pernah dengar lah. Apa sih itu filosofi pohon bambu Cina? Kalau Anda seorang petani, Anda pasti tahu ya filosofi bertani. Tapi kalau pohon bambu Cina ini sangat-sangat menarik kita pelajari ya. Jadi waktu dia ditanam, waktu masih benih, itu butuh 4 tahun ya sampai keluar tunasnya ya, yang tunas di sini. Ya kalau kita bilang ini namanya bambu shoot. Tapi dalam 0 sampai 4 tahun, ini si petani siremin setiap hari. Kasih pupuk setiap hari. Tapi tidak ada yang keluar. Ya paling cuma keluar satu batang, dua batang ada daun kecil. Udah, 1 tahun, siremin lagi, tahun kedua, tetap masih seperti itu. Batang ranting kurus dan daun-daun yang sedikit. Tahun ketiga, tahun keempat. Nah, mulai tahun keempat keluar tunasnya. Ya, tapi belum pohon bambu yang tinggi. Katanya pohon bambu bisa sampai 30 meter. Kok saya udah siremin 4 tahun, nggak keluar apa-apa? Apa saya yang salah atau bibitnya yang mati ini ya? Nah, itu adalah pertanyaan dari kalau petani yang masih baru. Ya, saya udah kerja 4 tahun kok nggak ada hasil. Apa saya yang salah? Lalu di tahun kelima, setiap minggu si tunasnya ini naik 5 meter. 1 minggu. Minggu kedua jadi 10 meter. Minggu ketiga 15 meter. Keempat terus sampai maksimumnya yaitu 25 sampai 30 meter. Hanya dalam 6 minggu. Nah, pertanyaan saya, pohon bambu ini butuh berapa lama untuk numbuh? 5 tahun atau 6 minggu? Kalau kita tanya ke beberapa orang, ya ada yang jawab 4 tahun, 5 tahun, 6 minggu, 10 tahun ya. Yang benar adalah 5 tahun, 6 minggu. Ya, itu jawabannya benar. 5 tahun, 6 minggu. Nah, makanya kebanyakan orang berasa bahwa, aduh, bisnis atau misalnya nggak jalan. Tapi leader-leader yang sukses tuh hoki loh. Dia baru 3 bulan udah jadi auto sales master. Padahal perjalanan menjadi auto sales master itu 3 tahun nggak ada yang lihat. Sebetulnya 3 tahun 3 bulan. Ya, mereka nggak lihat yang 3 tahunnya ini. Sama seperti pohon bambu. Pohon bambu itu cuma 6 minggu baru tumbuh. Padahal perlu 5 tahun 6 minggu. Itu jawabannya. Ya, kenapa? Karena 5 tahun pertama, tahu nggak Bapak Ibu, apa yang dia tumbuhkan? Akarnya. Ya, jadi walaupun kita nggak lihat pertumbuhan ke atas, 4 tahun pertama nih, ya betul-betul cuma tunasnya doang tuh, bambu shootnya doang. Itu 4 tahun pertama, itu lagi berakar ke bawah. Makanya setiap tetes air ini penting sekali. Ini akan menentukan akarnya tumbuh atau mati. Kalau 1 hari aja petaninya tidak airkan, tidak kasih pupuk, itu akarnya akan nggak kuat. Nanti pohonnya tumbuh akan tumbang. Tapi kalau petani itu tetap konsisten, ya, tetap komitmen, kalau mesti kasih air jam 9 pagi, kasih jam 9 pagi. Kasih pupuk jam 5 sore, kasih pupuk jam 5 sore. Dia tidak boleh putus selama 4 tahun yang penting ini. Karena ini sedang tumbuh akar-akarnya untuk mempersiapkan pohonnya sampai 30 meter. Ya, jadi setiap tetes air ini membawa perbedaan. Artinya apa? Setiap langkah yang Anda ambil akan membawa dampak. Memang sekarang Anda belum lihat. Dampaknya itu nanti, ya. Pertumbuhan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Jadi di hari Anda menanam, bukan di hari Anda menikmati buahnya. Perlu sabar, perlu tekun, teruslah komitmen, konsistensi ya. Jadi ingat, saya berikan kata-kata ini ya untuk Anda ingat, Anda tanya ke diri Anda. Apa yang ingin Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda? Apakah Anda bersedia melakukan apapun demi mewujudkan impian Anda tersebut?
Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Apakah Anda bersedia untuk mengatasi semua ketakutan dan keraguan Anda? Seberapa besar iman dan keyakinan yang ingin Anda miliki? Putuskan dan bertindaklah sekarang, ya, bukan nanti. Di hari Anda menanam, bukan di hari Anda menikmati buahnya. Apa yang Anda putuskan hari ini, apa yang Anda bertindak hari ini, Anda akan tuai nanti. Di Atomi itu hanya 3 sampai 5 tahun. Itu janji dari Mr. Park. Bekerjalah gila-gilaan dalam masa 3 sampai 5 tahun ini. Karena setelah ini lewat, Anda nikmati sampai 3 generasi atau 100 tahun. Inilah filosofi pohon bambu yang saya bisa jelaskan. 구독, 좋아요 눌러주세요.